Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke materi kita yang terakhir, ini regangan bidang. Jadi kalau kita ambil sebuah bidang ya, bidang kita demikian. Nih. Ya. Kemudian bidang ini dia akan mengalami regangan. Regangan yang akan terjadi, kemungkinan dia ini demikian. Nah, anggap kita punya ini dimensi, yang ini adalah dimensi dx, ini tinggi ada dy, maka kita punya regangan, ini regangan ini kita regangan bidang ini. Ketika dia terjadi perpindahan seperti demikian, maka besarnya yang ini, besarnya pertambahan ini regangannya itu ini akan sebesar, kita punya dimensi dx dikali dengan kita punya regangan ya, atau regangan kita akan sama dengan ini delta aja ya, delta x. Regangan kita akan sama dengan delta x berbanding kita punya dy ya. Otomatis kita punya ini sama dengan dy dikali dengan kita punya delta akan sama dengan gamma dikali kita punya regangan, baca regangan geser dikali dengan kita punya delta y. Oke? Kalau dia terjadi regangan demikian ke arah x gitu. Demikian juga kalau misalnya dia juga terjadi regangan ke arah y. Misalnya dia mengalami regangan gini, ya. Lagi ini adalah dx, ini dy, ini delta perubahan panjang ke ini delta y, maka kita punya regangan ini, regangan geser itu sama dengan delta y berbanding dengan ini, kita punya regangan akan sama dengan delta y berbanding dengan dx ya. Nah, idealnya kalau kita punya bidang itu mengalami geser, itu dia bukan cuma sekedar perubahan demikian. Bisa jadi terjadi kondisinya yang regangannya kali ini regangan geser namanya. Kalau regangan normal regangan normalnya bisa jadi ini mengalami pertambahan, bisa ini bertambah panjang gitu ya, ini bertambah ke arah sini.
Nah, kita sebut kalau ini adalah panjang mula mula dx, ini perubahannya adalah delta x, maka kita punya regangan sama dengan delta x berbanding kita punya dx. Ya. Demikian pula kalau misalnya dia bertambah ke arah yang berbeda. Ini. Jadi dia bertambah ke arah sana. Ini jadi perubahan, ini arah delta x. Sebut ini dx. Panjang mula-mula ini adalah dy. Kalau kita punya regangan arah y kan sama dengan ini delta y. Sama delta y berbanding dy. Gini. Jadi ini yang kita sebut dengan kita punya regangan ya gitu. Ini kita punya regangan arah x, regangan arah y dan seterusnya ya. Nah, jadi pada dasarnya bahwa ini kondisi yang bisa jadi kejadiannya terjadi secara bersamaan ya. Di samping dia terjadi pertambahan panjang, itu terjadi regangan, bisa jadi ada juga kalau regangan yang ini kita punya regangan x ini penyebabnya karena adanya tegangan normal ya. Ada tegangan. Jadi ketika ada gaya ke arah sini, kita ada gaya ke sini, ini ada tegangan ke sini, tegangan x, maka terjadilah regangan ke arah x ya. Ketika ini ada tegangan kita ke arah sana, ini tegangan arah y, maka terjadi regangan arah y. Kalau ini akan terjadi akibat adanya regangan ini tegangan geser ke arah pada bidang ini, kalau bidang sana bidang x itu, tapi arahnya y, jadi yx kita sebut gitu. Terjadi perubahan bentuk ya. Ini perubahan bentuk disebabkan oleh adanya tegangan geser. Ini disebabkan oleh adanya tegangan normal yang ini. Kalau ini perubahan yang ini, terus perubahan ini akibat adanya ini tegangan geser pada bidang x arah y. Cara penulisannya demikian. Nah, ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi secara bersamaan gitu. Sesuatu yang terjadi kejadiannya akan posisinya akan terjadi bersamaan. Sekarang coba kita pandang kalau ini kita punya yang tadi, kita gambarkan ini. Kalau kita punya tata sumbu kita, ini adalah ini kita punya sumbu X. Oke. Ini kita punya sumbu Y. Ini di sini adalah 0,0. Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, sekarang kalau kita coba pandang terjadi perubahan di mana akibat ada regangan ini dia bertambah ini. Saya gambar ini putus-putus. Jadi terjadi perubahan panjang. Dan kita ingin kita ingin menghitung pengaruh, andai kata bahwa ini barang kita putar ya, jadi bentar. Ya. Kita cari pada sumbu seperti pada tegangan, kita cari pada sumbu. Oh, ini mana? Ya. Regangan pada
sumbu yang kita putar. Ini sebutlah ini X, ini X1, ini Y1. Dengan sudutnya ini adalah theta. Maka ketika terjadi perubahan panjang berarti artinya bahwa kita punya diagonal ini berubah, Jadi ini akan mengalami perubahan bentuk. Ini kita bisa titik yang tadi bertambah panjang ini kayaknya saya nggak apa bisa cukup ya kita gambarkan ya. Nah, lagi-lagi ini terjadi perubahan yang ini perubahan panjang seperti yang kita sudah definisikan di atas. Panjang ini adalah dx, ini adalah kita sebut dx ya. Maka ini terjadi pertambahan sebesar dx. Kalau kita proyeksi terhadap x1 jadi begini. Jadi pertambahan panjangnya yang ini. Oke? Jadi segitiganya menjadi segitiga ini. Oke? Saya pakai warna hitam, segitiganya menjadi segitiga yang itu. Nah, tentu sudut kita ada berubah. Ini yang sudutnya ini menjadi sudut kita yang itu ya. Tetanya menjadi sudut itu. Maka berarti kita punya besarnya perubahan panjang yang di sini itu kalau kita punya ini dx berarti kita punya regangan arah x sama dengan kita punya delta x berbanding dengan dx. Oke ya. Nah, kali terpanjang sebesar dx maka di sini akan terjadi perubahan panjang sebesar ini menjadi delta x dikali dengan cos theta. Perubahannya ya. Bisa ya? Karena sudutnya ini saya perbesar ini. Karena ini kalau saya perbesar ini sudutnya jadi begini. Ya. Kalau misalnya ini saya zoom yang ini jadi begini sudutnya. Yang ini adalah theta. Oke. Kemudian ini adalah kita punya delta x. Oke. Maka panjang yang miring itu menjadi kita bisa peroleh panjang yang miring itu adalah kita punya delta kemudian kita kali dengan kita punya delta kita kali dengan cos theta gitu. Nah, ketika kita posisinya adalah kita punya regangan sebesar ini ya, maka sesungguhnya delta ini kita bisa hitung ya. Berarti kita tahu bahwa delta kita akan sama dengan kalau kita punya regangan maka sama saja dengan kita punya regangan x kali dx. Oke? Maka kita punya yang sana ini kita bisa rubah menjadi ini sama dengan kita punya delta x dikali cos theta itu akan sama dengan delta x kita ganti dengan regangan kali regangan arah x dikali dx dikali cos theta. Itulah kita punya perubahan panjang terhadap sumbu x ya. Itulah kita sebut dengan delta cos theta atau ini kita sebut sebesar delta x1 ya. Ini yang kita sebut dengan delta x1. Nah, jadi ini akan sama dengan ini sama dengan delta x1 akan sama dengan regangan arah x dikali dx dikali dengan cos theta. Karena kita punya regangan arah x1 ya. Ini jadi atau saya tulis saja ini. Jadi kita sebut ini ada delta x1. Jadi ada regangan ke arah x1-nya. Nah, cara yang sama pula kalau kita lakukan ini terjadi perubahan ada regangan ke arah terjadi regangan
ke arah sumbu Y. Ya. Ini yang satu kita, sorry. Kalau kita terjadi perubahan panjang ke arah sini, ini dia bertambah ini. Oh, saya pakai ini aja. Maka ini akan mengalami ini perubahan panjang sebesar ini adalah delta X, ya. Ya, kalau kita proyeksi ke sini menjadi bentuknya gini, ya. Ini adalah kita punya delta X1. Oke. Nah, sudut kita ini kalau kita ini sudut di mana sudut putar kita yang ini sudut kita ini adalah ini sudut misalnya sebutlah theta. Ya. Nah, berarti posisi kalau kita ini theta kita, sudut theta kita yang mana? Sudut theta kita kalau kita bikin segitiga ini, ya itu segitiga. Jadi kita gambar ini terjadi perubahan ke arah sana, nih. Ya kalau kita proyeksi ke sini jadi gini, ini. Nah, sudut theta kita yang mana? Sudut theta kita adalah yang ini. Oke? Sudut theta kita yang itu, karena kalau kita bikin ini gini, nah, ini theta, oke? Ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini saling tegak lurus yang ini. Oke? Kalau kita bikin ini kita putar berposisi demikian, ini sumbu kita ini kalau ini kita punya theta. Nah ini sejajar, maka ini adalah theta. Sehingga kita tahu bahwa dengan demikian kita tahu bahwa kita bisa hitung kita punya delta X1 juga. Kita bisa hitung delta X1 kita. Jadi delta X1 kita bisa hitung sama dengan itu adalah perubahan panjang ini delta X ini. Jadi maaf ini bukan jadi delta X ya, delta Y ya. Ini menjadi delta. Oke. Ini adalah delta Y. Oke. Jadi sama delta Y itu dikali dengan sudut kita yang ini theta menjadi dikali sin theta. Nah, kita punya delta Y itu akan sama dengan adalah kita punya regangan arah Y dikali dengan delta Y dengan dy ya. Perubahan regangan itu kan kita punya regangan Y sama dengan perubahan panjang berbanding panjang mula-mula dy. Maka berarti kita bisa dapat ini. Kalau ini kita substitusi menjadi regangan arah Y dikali delta Y dikali sin theta. Nah, itu kita punya pertambahan panjang terhadap arah X gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah itu akibat regangan normal, kemudian arah X dan regangan normal arah Y. Nah, berikutnya akan kita juga ketika terjadi, saya gambar kembali. Sorry. Ini X1, Y1, X, ini kita punya Y. Ini sudut theta kita. Nah, terjadi perubahan, terjadi regangan ke arah ini, regangannya ke sini.
Oke, ini regangan kita. Maka kalau kita proyeksi ke sumbu X1, maka jadinya begini. Segi ketiga jadi ini. Ini sudut kita yang ini. Oke? Maka dia menjadi ini. Itu menjadi adalah delta X1. Nah, otomatis kita perlu tahu berapa panjang yang ini, berapa panjang kita yang ini. Berapa ini? Ini. Oke? Nah, kita tahu bahwa kita punya regangan ini. Kalau ini kita sebut, yang itu kita sebut adalah delta X. Oke? Kita sebut delta X, maka kita bisa tahu bahwa delta X kita yang itu adalah sama dengan kita punya tinggi ini. Kita punya ini adalah dy, jadi dy dikali dengan dx kita sama dengan itu adalah dy dikali dengan regangan. Oke? Itu kita kali dy kita kali regangan. Maka kita bisa lakukan bahwa kalau kita cari dx1 kita, jadi delta x1 kita itu akan sama dengan delta x ini dikali dengan cos theta. Oke? Itu kita akan dapat adalah, tetapi kalau kita punya delta x kita itu sendiri gitu, ya kita punya regangan kan ini berasal dari regangan itu sama dengan kita punya perubahan ini delta x berbanding panjang dy ya. Itu regangan geser namanya. Nah, kalau kita sudah dapati itu, maka berarti kita bisa hitung Oke, jadi kalau kita input ini menjadi delta X-nya yang ini kita bisa rubah menjadi delta X1 sama dengan itu kita ganti dengan regangan dikali dy, regangan dikali dengan dy dikali dengan cos theta. Nah, ini kita punya konsep regangan kita ya. Jadi regangan dikali dengan dy per dx. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan? Ketika kita punya ini kan sesuatu hal yang akan terjadi bersamaan, maka berarti kita harus jumlah akibat perubahan arah x, pertambahan panjang regangan arah x, akibat regangan arah y, kemudian akibat regangan arah x, regangan arah y, kemudian regangan geser, akibat regangan geser. Kalau kita jumlah menjadi, kita bisa delta x pertama adalah kita bisa dapat, kita jumlah ini kita punya delta x-nya, jadi delta x1 sama dengan, nah ini saya coba, ini akibat yang ketiga, ini adalah delta x, ini sama dengan ya, ini delta x yang pertama, jadi kemudian ini kita yang kedua, ya ini delta x yang kita kedua. Kali ini delta x1 2. Nah, ini kita yang ketiga. Maka kita bisa tambah bahwa delta x pertama tambah delta x yang kedua tambah delta x yang ketiga. Yang pertama akibat perpanjang arah x, yang kedua perpanjang arah y, yang ketiga akibat regangan. Jadi kalau kita ini jumlahkan berarti kita bisa tulis yang pertama ada delta x kali cos theta, jadi kita ambil ada regangannya, jadi regangan x kali dx, regangan x kali dx dikali cos theta, tambah yang kedua adalah regangan y dikali dy dikali dengan sin theta. Kemudian tambah
Yang terakhir adalah regangan dikali dy dikali cos theta. Ini kita punya delta X1. Oke? Nah, sekarang kita lihat dengan baik bahwa kalau kita punya perubahan adalah delta X ini untuk menjadi regangan arah sumbu X1, maka berarti kita regangan arah sumbu 1 itu akan sama dengan delta X1 kita bagi dengan panjang mula-mula. Panjang mula-mula adalah yang ini, kita sebut ini adalah ds misalnya. Ini ds. Panjang arah sumbu ya. Ini kita bagi dengan ds. Oke? Nah, itu menjadi kalau kita lakukan berarti ini supaya menjadi regangan arah sumbu 1 sama dengan delta X membagi dengan ds. Sama dengan ini EX semuanya kita bagi berarti seper ds dikali regangan arah X dx cos theta tambah regangannya dikali dy sin theta ditambah regangan geser kali dy kali cos theta. Ini. Oke? Nah, ds itu sendiri sesungguhnya ds itu adalah ds itu kan kita boleh kalau ds itu kita bisa dapat dengan tangin theta itu akan sama dengan kita punya dy berbanding, saya taruh warna lain, kita punya tangin theta sama dengan dy berbanding dx. Oke? Nah, kalau kita punya segitiga ini adalah ini tetanya kita, ini adalah dy, ini dx, ini adalah ds. Maka berarti kita bisa tulis bahwa ds kita sama dengan, kalau kita dalam fungsi sinus kita kali ds sama dengan, kalau kita pakai ini, jadi kita kembali sin theta akan sama dengan dy per ds. Kalau kita cos theta sama dengan dx per ds. Ya, oke. Itu. Nah, berarti kita juga bisa tulis bahwa berarti kalau kita punya ini kita balik, maka kita punya ds kita itu akan sama dengan dy bahagi rumus yang ini. Jadi yang ini kalau kita turunkan berarti kita punya ds sama dengan dy bagi sin theta. Oke? Nah, ini juga berlaku bahwa kita punya ds kita sama dengan dx berbanding dengan cos theta. Kita tulis itu, saya tulis dengan ini baik ya. Jadi ini kita bisa tulis menjadi ds sama dengan dy dibagi dengan sin theta. Kemudian yang ini kita bisa dapat bahwa kita punya ds sama dengan dy dibagi dengan cos theta. Dx berbanding dengan cos theta. Ya. Nah. Sekarang kita lihat. Kalau ini kita substitusi ke dalam, kita ganti nilai daripada kita punya ini kita punya regangan X ya, kita punya regangan X, ya. Kita punya regangan ada dx per d. Ini kita kasih kali dulu ya supaya terlihat hasilnya ya. Kita kasih kali dulu. Ini kalau kita kasih kali menjadi regangan X1 akan sama dengan EX jadi dx bahagi ds cos theta tambah y jadi dy bahagi ds ya sin theta tambah
regangan dy bahagi ds cos theta. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Kita punya fungsi ini, ya. Ya, kita bisa ganti dx per ds adalah sin theta, cos theta, ya. Jadi kita bisa ganti ini menjadi dx per ds ini, ya. Itu berarti adalah cos theta dikali cos theta tambah regangan y dy per ds itu adalah sin theta kali sin theta tambah regangan dy per ds itu sin theta, ya. Sin theta ini cos theta. Nah, dengan demikian kita sudah dapat bahwa ex sama dengan cos pangkat 2 theta tambah regangan y adalah sin pangkat 2 theta ditambah dengan gamma. Ini menjadi sin theta cos theta kita bisa jadi 1/2 kali sin 2 theta atau gamma kali 1/2 sin 2 theta, karena kita tahu bahwa sin 2 theta itu akan sama dengan 2 sin theta cos theta. Oke? Nah, begitu juga kita bisa manfaatkan sifat sinus kita. Jadi cos pangkat 2 theta itu sama dengan 1/2 1 tambah cos theta. Oke? Kemudian kalau sin 2 theta sama dengan 1/2 kurang 1 kurang cos, ini cos 2 theta, ya. 1 kurang cos 2 theta. Oke? Nah, sifat ini kita bisa pakai untuk ya 1 kurang, ya. Nah, kita sudah punya ini. Kalau ini itu berarti kita bisa rubah rumus di atas kita bisa dengan enaknya kita ganti sama dengan cos pangkat 2 theta kita bisa ganti dengan regangan x kita kali dengan 1/2 1 tambah cos 2 theta tambah kemudian regangan y dikali sin kita ganti dengan 1 kurang 1/2 kali 1 kurang cos 2 theta. Oke? Kemudian ditambah 1/2 regangan dikali sin 2 theta. Maka kita bisa peroleh, ini boleh kita jumlah-jumlah positif-positif, maka bisa jadi 1/2 regangan x tambah regangan y tambah ini 1/2 kali regangan x kurang regangan y kemudian dikali cos 2 theta tambah 1/2 kali sin 2 theta. Inilah kita punya persamaan yang kita punya, gitu ya. Kalau kita mau hilangkan 1/2-nya boleh kita tarik ke belakang, nggak usah. Nah, ini kalau kita persamaan kita punya regangan pada sumbu putar di mana x1, ya kita bisa hitung theta berapa, kita bisa tahu regangan pada sumbu yang lain, ya. Nah, dengan setelah kita peroleh persamaan kita seperti demikian, maka ini kita sudah bisa lakukan. Ini kita sudah boleh dari sini kalau kita ingin memperoleh principal stress kan sudah mudah. Principal strain, ya. Nah, sini kita bisa turunkan, kita punya persamaan principal strain dengan mudah kita lakukan. Nah, itu kalau kita lakukan ke arah x, ya, regangan x1, ya. Begitu juga kalau kita mau bikin ke arah y, ya. Kalau kita mau bikin ke arah y, ini analogi kalau kita mau bikin ke arah y. Kita bikin ke arah y juga dia analogi cara yang sama, nanti bisa kalian lakukan aja di rumah, tapi nanti kita turunkan saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita butuh regangan itu adalah ini kita teruskan dulu, ya, kita sampai prinsipal, ya. Kita sampai prinsipal. Nah, jadi di persamaan ini kita bisa lakukan untuk mendapatkan principal strain, gitu. Maka kita bisa lakukan ini untuk mendapatkan principal strain itu kita bisa lakukan dengan cara apa? Jadi ini kita diferensial
regangan X1 terhadap d theta. Ini sama dengan 0. Oke, kalau yang sana persamaan ini kita lakukan, ini menjadi 0 ya. Ini turunan cos itu sama dengan min 1/2 sin 2 theta ya. Jadi 2 bukan 1/2 tapi 2 sin 2 theta ya. Gitu. Min sin 2 theta. Turunan sin 2 theta jadi 2 cos 2 theta. Ini menjadi min ya gitu ya. Maka kalau kita turunkan ini menjadi ini 0 jadi tambah 0 tambah 1/2 dikali ini kurang Y regangan Y dikali 2 min 2 sin 2 theta tambah 1/2 regangan geser dikali 2 cos 2 theta sama dengan 0. Nah, kalau ini kita kalikan menjadi min hilang 1/2-nya tinggal regangan X, regangan Y ditambah ini juga hilang regangan geser dikali cos 2 theta sama dengan 0. Oke? Nah, apa yang kita bisa lihat? Ini ada yang hilang. Yang hilang ada ini sin 2 theta tambah gamma kali cos 2 theta sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kita boleh lakukan jadi sin 2 theta per cos 2 theta itu akan sama dengan gamma dibagi min regangan X dan regangan Y. Jadi ini ya regangan geser kita itu nanti ini jadi tugas dibuktikan di rumah ya regangan gesernya. Sekarang kemudian kita lihat hubungan antara lihat hubungan antara lebih tepat kita ini apa benar? Nah, saya terlebih hubungan modulus elastisitas dengan modulus geser ya. Hubungan antara kita punya modulus elastisitas dan modulus geser. Nah, kalau kita punya modulus elastisitas itu secara hukum gitu, kita tahu bahwa itu sama dengan tegangan dibagi dengan tegangan. Oke? Maka kita punya tegangan modulus elastisitas, kita punya modulus geser juga berlaku adalah tegangan geser berbanding dengan regangan geser. Nah, kedua ini punya hubungan. Kalau kita punya Poisson ratio sudah pernah saya cerita ya. Di materi ini sudah ya sebelumnya. Ada ya? Nah ini Poisson ratio ya, sudah ya? Kita Poisson ratio. Nah, saya singkatkan saja hubungannya. Ini nanti bisa kalian baca. Kalau tidak salah saya sudah pernah kirim. Filenya yang ceritanya tentang tegangan. Hubungan antara kita punya modulus elastisitas dengan ini kita bisa kedua ini punya hubungan ya nih. Rumusnya ini saya tulis bahwa waktu kita tidak panjang, jadi saya tidak usah buktikan, langsung aja G sama dengan itu adalah modulus elastisitas dibagi dengan 2 kali 1 tambah Poisson ratio. Ini hubungan kita gitu. Jadi G ini adalah modulus geser. Ini adalah modulus elastisitas. Dua hal yang dia punya hubungan.
sebenarnya ceritanya adalah ini gambarannya begini. Kalau kita misalnya saya ambil sebuah bidang, elemen bidang ini, kalau kita beri gaya ke sini, kita punya tegangan, kita beri tegangan, gaya ke sini. Ini tegangan arah X, ini tegangan arah X, kemudian ini tegangan arah Y, ini tegangan arah Y. Maka sesungguhnya kita punya perubahan tegangan ke arah ini, andai kata kita punya ini sama, andai kata kita punya tegangan X sama dengan tegangan Y atau sama dengan tegangan kita. Maka kita punya perubahan itu kalau kita lakukan ya, perubahan panjang ini kan, kalau ini akibat tegangan X itu dia akan bertambah panjang. Jadi ini akan bertambah panjang begini, akan bertambah ke sini ya. Oke, akan bertambah. Kemudian akibat adanya tegangan Y, dia akan sesungguhnya bertambah juga ya. Karena di samping dia bertambah ini mengecil. Jadi kalau saya gambar ini, saya telanjur lebih gambarnya. Ini akan jadi begini. Saya rubah. Jadi kita punya struktur kita akan jadi begini. Oke? Nah, perubahannya menjadi 2 kali. Jadi kalau kita tulis akibat tegangan X itu, akibat kita punya tegangan X akan terjadi regangan arah X sama dengan tegangan arah X itu dibagi dengan kita punya modulus elastisitas. Tapi regangan arah X juga akan akibat tegangan bisa akibat tegangan Y bagi ini. Tapi sebesar kali dengan Poisson ratio. Nah, karena Poisson ratio adalah perubahan arah radial berbanding perubahan arah aksial. Maka Poisson ratio kalau kita kali dengan ini hasilnya demikian. Sehingga kalau ini kita boleh kedua ini menyebabkan regangan ke arah G. Cuma kita berarti kita total regangan arah geser ada penjumlahan dari tegangan X dibagi ini ditambah kita punya Poisson ratio dikali tegangan Y dibagi E. Nah, kalau tegangan X sama dengan tegangan Y maka kita bisa tulis bahwa kita punya tegangan berbanding regangan sama dengan 1 tambah Poisson ratio. Nah, cuma karena perubahannya adalah bertambah panjang ini barang kita tarik, maka kita bisa bilang bahwa ini sama dengan negatif tegangan berbanding dengan modulisitas dikali 1 tambah Poisson ratio. Itu ceritanya. Nah, kalau kita cerita mah regangan geser menjadi 2 kali itu jadi cara berpikirnya begini. Kalau kita punya elemen kita demikian, maka ketika terjadi regangan geser akan terjadi perubahan demikian. Gambarnya gimana? Jadi, ini kalau ini mengecil, sorry. Mudah-mudahan gambarnya bisa di ini. Jadi gini. Oh sorry, saya putar dulu ini. Sudah saya putar. Ayo putar. Hanya supaya kelihatan view-nya ya, perubahannya akibat kita ini. Kemudian ini kurang bagus rotasinya. Oke. Ya.
kira-kira begini. Jadi ini pengaruh kita punya sini terjadi kita punya tegangan geser ini dengan geser kita. Ini tegangan geser kita ya. Dan geser. Maka akan terjadi perubahan bentok menjadi perubahan ini kalau kita gambarkan perubahan sudutnya saya ganti warnanya. Nah, jadi perubahan sudut yang ini dari semula ini. Nah, ini kita punya besar regangan yang ini. Itu regangan kita ini adalah sebesar 1/2. Ini regangan adalah total regangan bagi 2 gitu. Nah, itu kita punya regangan yang terjadi kalau kita beri gaya demikian gitu. Nah, nanti pasang ceritanya bahwa nanti kita akan temukan untuk hubungan menjadi itu ceritanya ya kita bisa turunkan dari kondisi perubahan adanya regangan dengan tegangan karena prinsipnya bahwa nanti yang kita maksudkan dengan yang regangan ini posisi regangan murni ya, ini adalah regangan murni ya, bukan regangan yang kita pelajari di yang lain, regangan akibat adanya lentur. Ini regangan murni yang terjadi. Nah, perubahan bentuk ini yang menyebabkan kita punya hubungan antara kita punya tegangan dan regangan yang ini. Nanti lebih lengkapnya kalau kalian mau baca. Jadi ada file yang saya kasih ke kalian. Nanti ini saya tambah lagi 2 file ke kalian, oke? Nah, terus kedua yang terakhir materi kita yang sering saya sampaikan, kita cerita tentang seperti mundur ini tapi tidak, kita cerita tentang tekuk ya. Yang kemarin kita tidak sempat cerita dengan baik. Kita cerita tentang kita punya tekuk ya. Nah, untuk tekuk kita lihat bahwa ada file yang saya ini kita punya cerita tentang buckling tekuk ya. Jadi tekuk ini kita punya contoh ini kita punya kolom seperti demikian kolom kita. Nah, kolom ini sengaja kita bikin ini jepit ini sendi roll ya. Ini sendi roll. Ini digambarkan sendi roll. Artinya dia bisa turun ini dan bisa berotasi gitu. Dan yang bawah kita bikin juga sendi ya, jadi bisa turun. Jadi ketika kita bebani dengan beban P maka dia akan terjadi deformasi demikian. Nah, ini yang kita sebut dengan tekuk karena penyebabnya adalah beban P. Oke? Nah, itu kita bilang tekuk. Kalau bebannya ini namanya lentur ya, agregat momen ya. Bukan tekuk namanya. Jadi kalau kita bilang tekuk itu artinya akibat beban terpusat aksial P di penampang kita. Nah, maka di sini misalnya terjadi lendutan maksimum, displacement maksimum, delta maksimum. Akibat yang kita punya beban P. Kalau kita pandang sejauh ini tata sumbunya X ke sini, Y ini kalau kita potong ini tata sumbu kita, kolom sumbu berdiri sumbu Y, Z. Kalau kita ambil di satu deformasi di sejauh Z ini di sini, sebutlah U, tersebut U. Maka sesungguhnya akibat kita punya P yang bekerja di kita punya penampang, ini ada displacement, ada perpindahan. Maka besarnya itu kalau perpindahan ada P punya jarak itu sama dengan menimbulkan momen. Nah, prinsip seimbang adalah momen yang ini kita jumlah dengan itu harus hasilnya sama dengan 0. Maka ini yang terjadi. Jadi kalau kita lakukan maka M dikurangi dengan PU itu harus sama dengan 0 sehingga kita tahu bahwa momen sama dengan PU dibagi momen sama dengan P sama dengan P kali U. Kalau kita perhatikan bahwa kita punya kita belum belajar, nanti kita akan belajar setelah ini kita akan belajar tentang kita punya deformasi. Jadi kita punya persamaan lengkung kita adalah yang cukup kita familiar itu jadi rumus kita adalah ini persamaan lengkungnya kita.
Diferensial pangkat 2. Kemudian kita ada namanya yang kita kenal dengan kekakuan. Ya. Kita punya fractional rigidity, kita punya kekakuan lentur itu adalah EI. Ya. Maka kita bisa tulis bahwa momen kita itu kita nanti kita belajar di ini, momen itu akan sama saja dengan kita punya kekakuan lentur dikali dengan deformasi. Oke, ditarik dengan sebuah fungsi C. Dalam hal ini adalah kita punya defleksi. Jadi kalau kita tulis maka yang ini sama dengan ini. Oke? Nah, fungsi ini yang kemudian nanti selanjutnya kalau kita mau selesaikan, kita bikin persamaannya. Jadi kita ganti momen sana, kita ganti yang ini, kita ganti dengan ini momennya EI kali ini, maka persamaan kita menjadi demikian. Jadi EI ditambah dengan PU sama dengan 0. Kenapa menjadi tambah? Karena posisi ini di sini. Ini negatif ya. Jadi negatif jadi plus ya. Negatif berarti negatif nanti kemudian jadi plus. Nah, jadi sesungguhnya bahwa kalau kita selesaikan ini, kita misalkan bahwa P per EI adalah alfa pangkat 2, ini P per EI adalah pangkat 2. Kalau ini kita selesaikan, kita akan peroleh bahwa, nah ini saya tidak pendek ada ceritanya, maka kita akan peroleh rumus yang kita kenal dengan P kritis. Ini P kritis. Ya. Jadi N itu tergantung kepada kita punya banyaknya melengkung ini. Mana ini? Nah, kalau begini N-nya 1. Kalau kita demikian ini N-nya 2. Kalau ini begini kita N-nya 3. Maka kita punya rumus daripada P kritis, rumus kita adalah yang ini, rumus kita ini. Ini rumus kita. P kritis. Nah, jadi kalau kita punya kolom kita bebani, maka besarnya P kritis kita sebesar ini. Nah, tinggal N kita berapa, dia melendut berapa itu. Kalau cuma satu kali dia melengkung satu kali, maka berarti N-nya 1. Sehingga si Euler bilang bahwa teori Euler bilang bahwa P kritisnya sama dengan N tadi, N pangkat 2 diganti 1. Kalau kita lakukan kolom sendi-sendi. Kalau kolomnya berupa pin-pin ini, kalau kita punya kolom berupa pin-pin, Euler bilang bahwa P kritisnya atau disebut dengan P Euler itu sama dengan pi pangkat 2 kali bagi L. Ini adalah P kritis. Nah, tetapi harus diperhatikan dengan baik. Kalau kita lihat kurva P kritisnya, ini saya perlihatkan di akhir aja. Nah gini, ini teori Euler. Bahwa kalau kita pakai teori Euler, bahwa sekarang kita punya P kritis itu sama dengan pi pangkat 2 kemudian dikali, jadi pi pangkat 2 kali I bagi L. Jadi kita punya P kritis sama dengan pi pangkat 2 kemudian dikali EI dibagi L. Ini adalah kita punya P kritis. Supaya menjadi tegangan kritis, maka ini harus kita bagi dengan P dibagi dengan A ya. Jadi pi EI per L kita bagi A, sehingga menjadi pi pangkat 2 EI per AL ya. Nah, kemudian kita bisa tahu bahwa kita punya yang kita sudah pelajari bahwa angka kelangsingan itu adalah L baragi dengan R ya. Kita punya angka kelangsingan, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa angka kelangsingan kita sama dengan L kita bagi dengan R gitu. Nah, R itu sendiri kita tahu sama dengan akar daripada I dibagi A. Oke? R itu sama dengan, itu adalah I dibagi dengan A. Nah, mari kita lihat bahwa kalau E itu kita adalah I dibagi dengan A, maka berarti kita bisa lakukan rumus yang ini. Jadi tegangan sama dengan pi pangkat 2 dikali EI dibagi A dikali L
I kita boleh ganti dengan menggunakan prinsip ini. Jadi I sama dengan R pangkat 2 dibagi dengan, ini kalau ini kita teruskan, ini menjadi I sama dengan R pangkat 2 dikali A. Oke? Jadi I sama dengan R pangkat 2. Kalau kita ganti menjadi Pi E, I kita ganti dengan R pangkat 2 dikali A. Ini bagi A dikali L. Oke? Nah, ini kita boleh, AA kita boleh hapus. Ini boleh kita hapus AA-nya. Oke? Sehingga kita bisa P kritis sama dengan, kita punya Pi pangkat 2. Ini masih ada unsur E-nya. Oke? Ini E. Ini dibagi dikali R pangkat 2 dibagi, kita punya saya lihat dulu, ulang dulu rumus di atas. Saya itu ya. Kita punya P kritis adalah rumusnya L pangkat 2 ya. Ini L-nya tidak ada pangkat 2 tadi, kita turunkan. Kan tidak kita terpolir rumus ini. Jadi kita tahu kita punya P kritis, saya ulangi ya. Kita punya P kritis sama dengan P Euler sama dengan Pi pangkat 2 dikali EI bagi L pangkat 2. I itu sendiri kita boleh dapat I sama dengan dari R sama dengan akar daripada I bagi A. Maka kita boleh I sama dengan, jadi R pangkat 2 dikali A. Kemudian kita punya untuk menjadi tegangan itu sama dengan P kritis kita bagi dengan A. Maka rumus di atas menjadi tegangan kritis sama dengan kita punya P itu kita ganti dengan Pi pangkat 2 bagi E, I kita ganti dengan R pangkat 2 bagi A per A dikali L pangkat 2. Ini habis, tinggal Pi pangkat 2 E kali R pangkat 2 bagi L pangkat 2. Nah, ini kita bisa rubah penulisannya menjadi Pi pangkat 2 kali E per dalam kurung L pangkat 2 bagi R pangkat 2. Gitu. Atau kita bisa tulis menjadi Pi pangkat 2 E dalam kurung L bahagi R pangkat 2. Di mana L bagi R itu adalah angka kelangsingan. Jadi di mana lambda sama dengan kita punya L dibagi dengan R. Itu angka kelangsingannya. Nah, apa yang ingin saya ceritakan dengan sini? Jadi ini sumbu kelangsingan L per R, ini sumbu ini adalah sumbu tegangan. Kalau si Euler pakai teori Euler itu artinya makin pendek bentang itu, kolom kita makin pendek, kita punya kurva tegangannya naik terus, makin besar tegangan kritisnya. Gitu. Dalam eksperimen itu tidak benar. Dia pada panjang tertentu maka menjadi terbalik, ini menjadi lurus. Gitu. Kalau pakai teori dia akan terus di sana. Itu tidak akan terjadi. Ketika di eksperimen sampai demikian, ternyata bahwa teori Euler hanya berlaku pada ini kalau cukup panjang sangat berlaku teori Eulernya, tapi ketika kolom kita makin pendek itu makin tidak memenuhi rumus ini. Artinya rumus ini cocoknya cuma sampai di sini, kemudian pada kita punya kelangsingan tertentu, dia akan menyebabkan terpenuhinya tegangan lele. Lebihnya tidak, gitu. Itu perampak sudah lele semua. Sehingga ini dikenal dengan kita punya teori Euler bahwa cuma sampai di sini tegangan lelenya. Pada angka kelangsingan tertentu kita akan memperoleh cuma begini gambarnya. Ini tujuannya gitu. Nah, nanti kemudian nanti setelah kalian belajar baja, kalian akan dapat banyak hal bahwa jadi nanti kita punya rumus sesungguhnya P kritis kita itu kan rumusnya adalah P kritis kita sama dengan N pangkat 2 dikali Pi dikali pangkat 2 dikali EI bagi L pangkat 2. Maka N ini selalu tergantung kepada kalau kita punya sendi-sendi ini maka artinya bahwa ini gini. Kalau kita punya jepit-jepit gini maka yang terjadi begini. Jadi panjang ini menjadi 1/2 dari panjang total L. Nanti kalian akan temukan baru nanti kita ini hanya setengahnya, jadi kita bisa isi setengahnya dan seterusnya. Kalau dia jepit, kalau jepit sendi, kalau ini jepit
ini sendi, maka model lanjutannya tekuknya begini. Kini kemudian sini. Nah, jadi panjang ini yang kurang lebih 0,7 L. Kalau kita jepit bebas begini, kita beri beban gini, jepit bebas, maka ini ketika dia terjadi maka akan jadi begini. Maka L-nya menjadi L-nya yang ini. L-nya menjadi 2 kali dari L semula yang ini. Kan seterusnya nanti kita akan lihat akan ada unsur yang dipakai sebagai pengaruh adanya kita punya tumpuan. Nanti itu setelah kalian belajar baja itu kita akan menemukan rumus-rumus untuk ini ya. Saya kira itu. Nah, kemudian kita masuk ini sampai jam berapa kita? Oh, kita masih cukup panjang. Nah, kita masuk pada contoh soal ya. Saya kirim dulu yang ini. Ini saya kirim ke grup. Bagusnya kalau dari referensi yang harus kalian punya, bagusnya kalian punya referensi beli buku Timosenko Mekanika Bahan, itu ada 2 jilid, jilid 1, jilid 2 ada yang berbahasa Indonesia. Itu bagus. Ini yang subtegangannya yang dari Timosenko Mekanika Bahan. Itu Timosenko adalah orang mesin sesepuhnya, orang sipil. Kemudian ada satu buku yang penerbitnya dari ITB, buku Erlangga, penerbitnya Erlangga. Ini buku ini ditulis oleh dosen ITB Binsar Arianza. Ya, kalau tidak salah saya orang ITB ini. Binsar Arianza dia adalah orang ITB. Ya. Ya. Dosen tetap ini. Sekarang sebagai Teknik Bandung, jadi dosen di Teknik Bandung. Ini buku ini juga sangat bagus, gitu. Bisa kalian beli, sebenarnya online ada, bisa dibeli. Ini. Oke, itu kemudian kita masuk kepada contoh soal ya. Contoh soal. Kita yang saya pernah kirim sudah double ini. Di ini ada contoh ya. Ini ada contoh untuk tegangan. Jadi ada contoh soal di sini, bisa kita bahas. Contoh soalnya, misalnya, ini soal. Misalnya kita punya ini seperti yang sebelah kiri, sebuah elemen dalam keadaan tegangan bidang mengalami tegangan arah X sebesar 12.300 PSI pound square inch, itu artinya ini kemudian ke arah Y-nya adalah negatif. Jadi kalau arah Y negatif berarti terbalik ya, arahnya ke atas 420. Positifnya ke sini ya, positifnya ke sini. Negatifnya jadi terbalik. Oke. Negatif ini nggak masalah ya kalau di kita bahwa positif itu keluar ya. Ya. Karena itu tarik. Tekan menjadi negatif. Karena ini buku bukan orang teknik sipil, ya. Tapi kita bisa nggak masalah negatif, tinggal perjanjian saja. Jadi tegangan arah X itu positif, ini dia menekan di sini. Kemudian tegangan arah Y dia negatif, keluar. Kemudian apa ditanya? Kalau regangan arah ini regangan gesernya 4.700 CI. Ini ada gambar. Tentukan tegangan utama dan tunjukkan tegangan tersebut pada suatu gambar elemen yang berorientasi benar, ya, yang berorientasi benar. B, tentukan itu tadi A. Kemudian tentukan tegangan geser maksimum dan tunjukkan tegangan tersebut pada gambar elemen yang berorientasi benar. Jika tinjau saja tegangan-tegangan dalam bidang. Jadi gambar yang ini kita belum, yang ini belum, ini belum. Ini karena sudah digambar duluan. Nah, penyelesaiannya begini. Karena pertanyaannya adalah menghitung tegangan-tegangan utama, maka sebetulnya kita bisa langsung pakai rumus. Kita nggak perlu pakai rumus ini, cuma kita bisa langsung pakai rumus ini tegangannya. Ya, kalau tegangan utama ya, kita pakai rumus ini. Ada di sini atau yang di
materi saya. Kita pakai langsung ini tegangan utamanya. Nah, ini kita pakai rumus ini langsung. Ada tegangan X, ada tegangan Y, kita input langsung tegangan 1 dapat, tegangan 2 dapat. Jadi kita bisa langsung pakai rumus itu. Nah. Kita bisa langsung pakai rumus itu. Nah, di contoh ini bahwa hitung dulu tegangan ini, prinsipnya kita mencari sudut utama ini. Tegangan 2P ini berarti kita mencari sudut prinsipalnya, sudut daripada tegangan utama, maka didapat bahwa sebesar demikian. Kalau kita hitung maka diperoleh bahwa sudutnya sebesar 75,2 derajat atau 165,2. Jadi karena ini bernilai negatif ya, kan kalau kita cerita negatif itu, kalau kita cerita kuadran sini adalah sinus, kosinus, tangen positif ya, sini hanya sinus yang positif, sini tangen yang positif, di sini adalah kosinus yang positif ya. Nah, di sini ini cuma sinus yang positif, tangen negatif, kosinus negatif, maka hasilnya negatif tangennya. Ini tanda-tanda positif, ini positif, ini positif. Nah, kita lihat bahwa sudut yang kita dapat dari 0,5 ada dua nilai. Nilai pertama 725 itu bernilai positif kuadran pertama. Terus yang kedua adalah pada kuadran kedua dikurang dari 180. Itu juga negatif hasilnya, ya. Itu 60 itu tegangannya negatif. Jadi karena ini bisa negatif positifnya, maka sudut yang kita pakai jadinya adalah ini, dengan memecahkan sudut tersebut maka kita ada dua nilai. Akhirnya kita bisa hitung tegangan 1 tambah tegangan 2, ini kita dapat 4000. Tegangan 1 kurang tegangan 2, baru kita input ke sini. Ini kita input sudutnya. Jadi sudut yang tadi kita pakai theta 150 dan 130 toh. Pertanyaannya kan ini 75 positif, 165 negatif. Ini tanda negatif. Berarti yang kita pakai adalah sudut ini yang kita pakai ya, 165 ya. Karena ini hasilnya negatif, positif. Ini tangennya tangen negatif, oke? Nah, maka dipakai bentar. Saya salah ya, maaf saya salah. Yang harusnya kita maksudkan ini sudut satu kesatuan ya. Oke, maaf. Ini sudut satu kesatuan. Oke. Jadi kalau kita kurva tadi diagram itu ini sinus, kosinus, tangen ya. Jadi sini tangen positif, sini sinus yang positif, sini kosinus yang positif. Artinya di sini tangen negatif, ini tangen negatif. Kita ini kan negatif. Maka ada dua nilai. Jadi yang 150 sama 130. 150 kuadran kedua, 330 kuadran keempat. Ya, makanya ada dua nilai. Jadi bukan ini sudah dibagi. Yang dimaksud sudutnya sudut 2pi ya. Kalau ini jadi salah. Jadi kita pakai yang ini, berarti ada dua nilai. Hati-hati ya. Kalau kita dapat negatif, berarti karena 2pi dia ada dua nilai. Ya. Nah, kita ambil saja yang salah satu nilai yang 150. Oke? 150, kalau kita input ke sini 150-nya, kita dapat tegangan satunya ini. Tegangan 2-nya tegangan X1 itu, tegangan X2 kita bisa hitung. Di sini tegangan 2-nya. Nih. Tegangan 1, tegangan 2 kita bisa dapat. Kalau kita pakai rumus langsung ini, hasilnya akan sama kita peroleh. Langsung pakai rumus ini, prinsipal stress. Nih, langsung pakai rumus ini. Tanpa kita hitung sudut prinsipalnya. Hasilnya akan sama. Kita dapat ini tambah kurang negatif, ini dapat 13, ini 5000. Jadi hasilnya akan sama. Oke? Nah, jadi ketika ditanya prinsipal stres, sebenarnya langsung pakai rumus ini. Ya? Nah, kalau rumus ini kita pakai, caranya untuk menggambar orientasinya, kita harus dapat sudut dulu. Sudutnya adalah 200 atau 75,2. Nah, kita gambar ini sudut, ini kita punya, ini kita putar
75,2 ya. Jadi tadinya kita punya begini. Jadi kita putar berorientasi jadi putar kanan begini karena negatif ya, putar kanan. Nah, jadi berputar jadi begini orientasinya. Dengan sudut ini adalah 75,2 derajat. Atau kalau kita mau pakai ini atau sudutnya kalau kita kurang 90 derajat kurang ini sebentar. Ini kita punya akibat tegangan tegangan utama ya. Nah, terus nanti soal yang kedua yang huruf C. Oke. Soal berikutnya yang ditanya tadi A sudah, kemudian yang B yang C berikutnya. Nah, kemudian habis itu kita bisa hitung setelah kita punya tegangan utama. Nah, kemudian kita akan hitung yang ditanya kedua adalah tentukan tegangan geser maksimum. Nah, tegangan geser maksimum kita bisa langsung pakai rumus ini. Tidak usah pakai lagi yang ini ya. Kemudian kita input, tidak usah pakai itu. Ya, cuma kita memang butuh sudut. Untuk menggambarkan kita butuh sudut theta P1 P2. Kalau kita pakai 0,8 dan sin segini, kita tetap akan dapat sudut yang sudut kita akan peroleh ini. Kita bisa dapat kita punya sudut ini 330 kemudian 165 ya. Theta P1 kalau 330 kita bagi 2 dapat ini. Kemudian sudut yang kedua yang kita bisa peroleh adalah dari 75,2 kita lihat regangan geser maksimum bisa kita hitung dari rumus ini. Langsung kasih masuk tegangan X, tegangan Y, kita dapat segini ya. Nah, akhirnya apa kita bisa peroleh? Kalau kita ditanya berapa sudut ini sudut daripada kalau kita mau gambar untuk regangan tegangan geser maksimum, berapa sudutnya? Sebetulnya kita punya rumus. Nah, ini saya sudah turunkan rumusnya di sini. Kita bisa pakai rumus ini. Sudutnya, ya. Sorry. Nah, ini, Bang. Nah, kita bisa dapat ini. Jadi theta sama dengan 1/2 tangen inverse daripada tegangan G1 kurang tegangan 2 bagi ini. Ini kita bisa dapat itu untuk mendapatkan kita punya rumus daripada tegangan geser prinsipal, terang geser utama. Kita bisa pakai rumus ini. Sudutnya kita pakai itu dapat. Nah, rumus ini kalau diperhatikan, rumus ini sebenarnya mirip saja dengan rumus yang ini, ya. Mirip dengan rumus ini, mirip. Perbedaannya adalah ini ada theta 1/2, ini ada 2 ini ada 2 dikali dengan tegangan geser XY. Oke? Nah, kalau di rumus ini menjadi perbedaannya adalah terbalik. Rumusnya adalah menjadi ini terbalik yang ini berbanding ini ya. Keterbalikannya cuma di situ. Oke. Nah, kalau kita pakai rumus ini kita akan dapat sudut seperti yang diperoleh di sini. Di contoh ini diperoleh sudutnya adalah ini 165,2 tuh. Kemudian karena kita lagi-lagi untuk menghitung kita punya tegangan ini ada persamaan 724. Di sini ada 724. Saya lihat dulu. Nah, persamaan 724 adalah sudut prinsipal untuk tegangan geser adalah 45 derajat dari sumbu yang kita peroleh utamanya 45 derajat. Jadi maka theta P1 kita kurang 45. Nih. Jadi kita dapat P1 300 sudutnya di sini kita dapat 330 ini 330,3. Nah, kita bagi 2 dapat 165. 165 itu kemudian kita kurang yang 45 dapat 220. Itulah sudut yang tergambar yang ini. Ya. Ini 130 itu ini kita dapat 65 di sini. 165 kurang 2 dapat 120 atau kebalikannya kita 120 kita kurang 90 dapat 30 derajat. Ini cuma penggambarannya ya. Supaya kita ambil dari sudut sini. Oke. Kalau kita pakai sudut sana sudut ini adalah 60 berapa tadi?
Ya kekurangan dari ini ya. Jadi berapa? 120 yang ini. Berarti 120 sudut kita yang ke sini. Ini ya. 120 sini. Oke? Nah, kalau kita ambil orientasi ini sudut kita yang ini. Nah, kalau kita ambil yang ini adalah jadi ini kurang itu. Maka kita dapat ini. Atau ini dikurangi itu. Ini total itu jadi dapat 120. Kurang 90 dapat sekian. Itu sudutnya. Nah, kita dapat nilainya sudah itu yang ditanya. Kalau kita dapat nilainya kemudian tinggal kita gambar. Nah, dari ini kita dapat nilainya. Ini dibandingkan dengan metode ini, kita bandingkan secara langsung kita akan dapat rumus ini. Baru kita gambar ini. Gambarnya begini. Oke, sebenarnya sederhana. Kita cuma tinggal isi tegangan berapa, tegangan X berapa, tegangan Y berapa, tegangan geser berapa. Kita bisa dapat prinsipal stres sama prinsipal gesernya. Prinsipal tegangan normalnya sama tegangan gesernya. Terus berikutnya adalah ini ada yang contoh lain ya. Ini contoh berikutnya nih. Sebuah titik pada permukaan batang generator punya tegangan arah X min 50, kemudian tegangan arah Y 10, tegangan XY min 40. Terlihat seperti gambar 271. Ini gambar 271. Kemudian apa diminta? Oh, ini pakai lingkaran Mohr, sudah kita lewat aja lingkaran Mohr, nanti bisa ikut saja, saya tidak mau. Mudah sekali sebetulnya, nggak masalah. Ini tadi cerita tentang hukum Hooke, silakan kalian baca. Nah, sama saja dengan kalau nanti kita punya cerita tentang contoh soal untuk regangan. Ini soal regangan, misalnya contoh sebuah elemen yang berada dalam keadaan tegangan bidang mengalami tegangan 16.000 psi, tegangan X itu tegangan Y 6.000 psi, kemudian tegangan XY sama dengan tegangan geser YX itu 4.000 psi. Diminta ditentukanlah semua tegangan yang kepada sebuah elemen ini dapat. Oke, ini masih cerita tentang tegangan ya. Yang regangan mana contoh regangannya? Oh, ini masih soal tegangan. Sorry. Itu maksudnya ini regangan. Ini contoh soal, misalnya ini. Sebuah elemen bahan yang berada dalam keadaan regangan bidang mengalami regangan sebesar regangan arah X 340 kali 10 pangkat min 6, regangan Y 110 kali 10 pangkat 6, regangan geser 180 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian itu kita diminta untuk menghitung, tentukan besaran-besaran sebagai berikut. Regangan untuk elemen dengan sudut 30 derajat, baru regangan utama, regangan geser. Sederhana cara menjawabnya sebetulnya. Kalau ditanya tentang regangan sumbu pada sudut 30 derajat, tinggal kita pakai rumus ini. Isi saja 30, isi 30 dapat regangannya ya. Kita dapat 30 kali 2 60 kan? Si 60 dapat regangan arah X-nya sekian. Oke. Nah, kemudian regangan gesernya tinggal kita isi ini 30 60 60. Kalau kita input maka kita peroleh ini regangan gesernya. Nah, regangan prinsipalnya mudah, langsung pakai rumus kita yang rumus kita yang ini yang kita sudah turunkan. Jadi kita langsung kasih masuk regangan X, regangan Y, regangan geser XY, kita masuk, kita dapat langsung ini. Jadi itu aja soalnya. Jadi mudah untuk tegangan dan regangan, soalnya mudah. Contoh
Tadi sebuah balok nih, balok sederhana dengan penambang prismatis dengan prismatis jadi berukuran B kali H sama dengan 3 kali 24 cm bujur sangkar dan bentang panjang bentang ini soalnya, contoh soalnya ya. Kemudian maaf saya ini copy aja. Nah ini soalnya. Kemudian kalau gambarnya ada. Nah ini soal kombinasi balok sederhana seperti gambar ini, punya dimensi 3 kali 24 cm. Kemudian panjangnya adalah balok 500 cm 5 meter. Kemudian dia punya beban terbagi rata Q 20 gitu, kilonewton per meter. Dengan mengabaikan berat sendiri, hitunglah tegangan normal, gaya geser akibat beban rata pada titik 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah ini bidang momen. Kemudian habis itu hasil itu dikombinasikan dengan hitung tegangan normal, tegangan geser ekstrim, titik 1, 2, 3, 4. Jadi saya posisi yang titik 1, 2, 3, 4 ini, titik 1, 2, 3, 4 ini. Nah, nanti ada muncul tegangan-tegangan di situ untuk kita hitung tegangan satu ini. Hitunglah nilai tegangan normal, tegangan geser ekstrim, titik 1, 2, 3, dan 4 seperti gambar di atas. Tentukan juga arah tegangan ekstrim tersebut. Lakukanlah penentuan ini dengan metode keseimbangan. Nah, jadi ini yang kombinasi yang kita sudah pelajari sebelumnya, yang kita belajar tentang tegangan lentur. Jadi ini kita bisa cari, ini mudah cara menghitungnya. Nah, nanti saya akan bikin penyelesaian kombinasi ini. Hasilnya hasilnya kita akan peroleh merupakan kombinasi tegangan ini. Kalau kita gambar itu jadi titik 1, 2, 3, 4 itu jadi bidang. Nah, jadi tegangan bidang posisinya. Maka kita akan mendapatkan tegangan geser nanti di titik 1, tegangan normal di 1, 2, 3, dan 4. Begini kita akan dapat tegangan geser di situ dengan menggunakan tegangan geser kita dapat dari rumus yang kita sudah pelajari. Jadi di mana tegangan geser kita adalah gaya geser dikali statis momen dibagi momen inersia kali B. Kemudian kita punya tegangan ini lentur diperoleh dengan momen bahagi dengan momen inersia kali C. Nah, jadi kita akan dapatkan momen di sini, itu tegangannya di 1, 2, 3, 4. Kita akan dapatkan gaya gesernya juga sama. Ini gaya geser di sini, gaya geser di sini kita dapat. Kita akan bisa hitung. Nah, dari situ baru kita bisa menghitung. Kita punya yang soal kedua. Dari soal 5.1 ini diminta nilai tegangan normal, tegangan ekstrim di titik 1, 2, dan 3 seperti pada gambar 524. Nah, untuk gambar 524 nanti kita ini seperti gambar 524 nanti saya cantumkan. Ini boleh kalau kalian mau suka coba-coba di rumah, coba-coba saja. Apa yang bisa kalian tulis, kalian bisa lakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah, karena ini kuliah kita terakhir, nanti saya bikin video untuk penyelesaian yang ini. Gambar 54 mana ya? Oh, 524. Oh, sudah. Ini gambar 524 yang ini. Gambar 524 ini. Tentukan juga arah tegangannya. Jadi gambar ini jadi kita menggabungkan jadi dua materi sekaligus untuk kita jadi satu soal yang kombinasi. Nah, ini kita akan dapatkan tegangan-tegangan seperti ini di semua titik-titik kita akan dapatkan ini. Baru kita bisa hitung
principal stressnya. Nah, memang di sini ada ini, lakukan penentuan dengan metode keseimbangan. Soal itu nanti segera saya upload, dan gambarannya adalah ujian kita kombinasi begini. Ujian kita saya akan bikin kombinasi begini. Jadi kita akan ujian mulai dari Anda harus bisa menghitung momen inersia, bisa menghitung statis momen, karena kita akan ada pertanyaan tentang tegangan lentur, tegangan geser. Kemudian nanti yang tadi principal stress sama principal strain. Soal itu akan tegangan bidang. Itu yang akan saya tanyakan di kemungkinan bisa 2 soal, 3 soal. Nanti kita lihat untuk itu. Saya kira kuliah di saya cukup. Nanti kita ketemu di ujian. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di perjalanan waktu bisa tanya di grup. Nanti ini saya scan, fotokan. Atau kalau ada yang mau foto saja sekarang, ya. Ini contoh file ini, referensi ini. Atau boleh juga begini. Kalau kalian tidak bisa dapat bukunya, ini boleh difotokopi. Ini boleh difotokopi kalau mau, kalau punya. Atau nggak usah saja ya. Beli jauh lebih bagus. Ada yang soft dijual, tinggal di print. Ini bisa. Kalau mau itu scan saja sekarang, kemudian nanti filenya dikirim di grup supaya khusus tak usah semua nanti lama, khusus di teori tentang kita punya bab 5 itu bab 5 sama bab 6 ya, bab 5 sama bab 6 itu bisa difoto sekarang, nanti saya tunggu. Saya kira cukup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.